Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang kajian ayat dan hadis tentang jihad dan kita perang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Regina Nurjaya Pramesti, NPM 21019, Prodi Hukum Tata Negara. Yang pertama, kajian ayat dan hadis tentang jihad dan kita. Kata jihad berasal dari al-jahdu atau al-judu yang bermakna at-taqwa atau al-masyakalah, artinya usaha atau susah payah. Pengertian jihad adalah bentuk isim masdar dari kata jahada, yuzahidu, jihadan, muzahada. Kata ini merupakan definisi dari kata jahada, yahjahdu, zahada. Secara etimologi berarti mencurahkan usaha, kemampuan, dan ketenangan. Dengan kata lain, ia berarti sungguh-sungguh, sedangkan pengertian kita sendiri sering disebut sebagai jihad kecil, sekalipun lebih terlihat heroik. Bahkan menurut sabda Nabi, ada jihad yang jauh lebih besar dari kita, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Dalam konteks ini, hawa nafsu bermakna mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengabaikan kepentingan umum atau maslahatul ammah. Mengikuti hawa nafsu adalah akar kezaliman, korupsi, dan berwenang-wenangan khususnya oleh pihak atau kelompok yang berkuasa. Di samping perintah-perintah di atas, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, semata-mata dilaksanakan karena Allah. Dan janganlah kaum muslimin merasa khawatir dan takut kepada siapapun dalam berjihad selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa fala qaymus salata wa atuz zakata wa tasimu billah wa mawlakum amin. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yang kedua, surat Al-Ankabut ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya
adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Yang B, hadis tentang jihad dan perang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibn Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Keislamannya adalah umat Islam. Selama dari keburukan lisan dan tangannya, mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin yang paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad yang paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah. Yang C, kandungan hukum dalam ayat dan hadis Islam. Hakikat jihad adalah berjuang melawan hawa nafsu agar orang senantiasa menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Dalam kitab Al-Kashif an Hakiki As-Sanam Syarh Mishkat Al-Masyabi At-Taibi mengatakan, mujahid bukan orang yang berperang dengan orang-orang kafir musuh saja, tetapi mujahid yang setia adalah orang yang memerangi nafsunya, mendorongnya dan memaksanya agar taat kepada Allah. Bentuk-bentuk jihad bermacam-macam dan bertingkat. Menurut Ibnu Qayyim, jihad mengandung 4 hal, yakni yang pertama, berjuang melawan hawa nafsu, yang kedua, berjuang melawan syaitan, yang ketiga, berjuang melawan orang kafir, keempat, berjuang melawan orang munafik. Berikutnya merupakan analisis kasus. Kasus tersebut berada di India. Seorang gadis yang bernama Muskan Khan yang secara tak sengaja menjadi wajah perlawanan bagi perempuan muda muslim India di tengah meningkatnya pertikaian tentang hijab. Dalam sebuah video menjadi viral, mahasiswa berusia 19 tahun itu terlihat memasuki kampusnya saat sekumpulan pria mendekatinya. Menggunakan selendang saffron warna yang diasosiasikan dengan kelompok nasionalis Hindu, pria-pria tersebut mulai meneraikan dengan kata Jai Sri Ram atau salam Tuhan Ram. Saat mereka terus mengolok-oloknya, Muskan Khan yang mengenakan jilbab tadi berdiri dan bertahan di tempatnya dan berteriak Allahu Akbar. Sebagai balasannya, tidak lama kemudian otoritas sekolah mengantarnya ke dalam. Yang saya inginkan membela hak dan pendidikan saya, katanya kepada BBC dan dari rumahnya di kota Madhya. Yang berikutnya, analisis penelitian. Dalam kasus di atas tersebut, bahwa jihad tidak selalu identik dengan peperangan, terlebih pada zaman yang semakin maju, sehingga memaknai jihad dengan pengertian perang tampaknya kurang memadai. Mengutip dari pendapat Ibnu Qayyim didukung oleh pendapat ulama seperti Abdul Aziz bin Baz. Ia juga membagi jihad di dalam Islam ke dalam 3 periode. Pertama, umat Islam diwajibkan berperang tanpa ada kewajiban
kewajiban tentang hal itu. Kedua, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja, sementara tidak boleh memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Ketiga, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam ataupun tidak, dengan tujuan untuk melenyapkan kemusyrikan di muka bumi ini. Berbeda dengan Abdul Aziz bin Baz, Abdullah bin Muhammad al-Muttaqin, seorang ulama dan anggota Badan Fatwa di Kerajaan Saudi Arabia, berpendapat bahwa walaupun jihad secara terminologis diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh dalam memerangi orang kafir secara khusus, akan tetapi jihad dapat dilakukan dengan jiwa, kata-kata maupun harta. Lebih jauh menurutnya, jihad berperang hanya diwajibkan atas kaum muslimin dalam dua kondisi. Pertama, ketika diperintahkan oleh pemimpin, sebab keputusan kepada pemimpin adalah wajib sebagai firman Allah dalam surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti dari kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan kenikmatan hidup di akhirat amatlah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan tiada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan kondisi kedua adalah ketika negara kaum muslimin diserang musuh, karena menurut Ibnu Taimiyah, berperang demi menjaga dan membela kehormatan dan agama adalah jenis perang yang paling penting. Peperangan di dalam Islam adalah panggilan Tuhan berupa tugas suci mewujudkan kebenaran. Akan tetapi menurutnya, Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk sedapatnya menghindari peperangan dan bersikap sabar terhadap segala macam penderitaan yang mereka hadapi dalam menjalani hidup dan beribadah kepada Allah. Kesimpulan yang terakhir, Islam merupakan agama yang sempurna, maka dominan yang dapat kita temukan adalah mengacu pada kekuatan militeristik. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik yang membahas tentang jihad. Menurut Hisham Rushdi, pendapat seperti itu sangat menyimpang dari konteks ayat-ayat jihad yang sejatinya turun merespon kaum musyrikin Mekah yang telah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Menurutnya, jihad dalam Islam adalah menggunakan semua potensi dan sarana yang memungkinkan untuk melakukan revolusi ilmiah yang menyeluruh, serta mencurahkan segenap tenaga untuk mencapai tujuan yang luas. Demikian pula dengan memberikan harta yang berlimpah. Menanggung penderitaan juga merupakan pasal-pasal dan bab-bab penting dalam kitab jihad dan besar. Hal yang sama juga pernah terjadi dan masih menjadi perhatian bagi berbagai komponen di negara ini. Dalam Islam, dasar dan kaidah-kaidah umum dalam jihad ialah: yang pertama, perang dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam, maka orang yang tidak menghalangi gerak dakwah Islamnya tidak boleh diperangi. Yang kedua, tidak boleh merusak harta benda, memotong pohon atau membakar rumah, kecuali dalam keadaan darurat untuk menyingkirkan halangan yang ada di hadapan